Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, menjelaskan arti ruang. Jadi apa sebenarnya itu ruang? Kemudian yang kedua, menjelaskan arti interaksi antar ruang. Apa artinya interaksi antar ruang? Yang ketiga, menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Yang keempat, menyebutkan kondisi yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Biasa kan dengar kata ruang. Ruang itu contohnya seperti ruang kelas, ruang tamu, ruang dapur, dan lain sebagainya di rumah. Ada juga ruang perpustakaan. Contoh ruang ini contoh ruang yang ketiga ini yang saya tampilkan. Sebenarnya itu arti ruang secara sempit. Sebenarnya ruang itu pengertiannya luas. Ruang itu meliputi juga bagian permukaan bumi, meliputi juga perairan seperti laut, sungai, kemudian lapisan bumi sampai kedalaman tertentu seperti misalnya air tanah yang mempengaruhi kehidupan manusia, itu juga termasuk ruang. Contoh ruang juga ini seperti ini. Ini juga contoh ruang, kehidupan di bawah laut. Ini juga termasuk ruang. Nah, dari contoh yang saya tampilkan tadi, kalian sudah bisa menjelaskan sebenarnya ruang itu apa. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Jadi setiap makhluk hidup di bumi itu butuh tempat untuk tinggal, untuk hidup. Tanpa ada ruang, manusia dan hewan lainnya atau makhluk lainnya tidak bisa hidup. Kemudian ada istilah ini, tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Arti ruang secara keseluruhan itu seperti misalnya bumi ini, ruang secara keseluruhan. Kemudian yang sebagian itu seperti apa ya? Seperti ini, bagian permukaan bumi hanya sebagian kecil saja, hanya sebagian, bukan secara keseluruhan. Jadi ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Berikut kita membahas materi interaksi antar ruang. Apa sebenarnya interaksi antar ruang?
Sebelum kita lanjut apa sih sebenarnya interaksi antar ruang, kita perhatikan dulu contohnya. Ini adalah sepiring makanan, satu piring makanan yang di dalamnya ada bermacam-macam. Ada nasi, sayur, ikan, sambal. Nah, ini bahan-bahan dalam satu piring nasi ini asalnya itu berbeda-beda. Nah, seperti misalnya ini dari daerah pegunungan, ada dataran rendah, daerah pantai. Daerah pegunungan itu karena dia tanahnya subur dan bagus dibuat kebun, makanya komoditas utamanya itu adalah sayur. Kemudian yang kedua, dataran rendah karena tanahnya bagus dibuat sawah, jadi komoditas utamanya itu adalah padi atau beras. Kemudian daerah pantai, dia komoditas utamanya atau orang-orang di situ kebanyakan menghasilkan ikan. Jadi beda-beda karakteristiknya. Karena beda karakteristiknya, makanya beda barang yang dihasilkan. Setiap tempat di muka bumi ini mempunyai ciri khas tertentu atau mempunyai karakteristik tertentu dan saling berkaitan, saling membutuhkan. Tidak ada satu daerah yang mampu menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Dari ketiga wilayah ini bisa saling membutuhkan. Seperti misalnya ini satu piring nasi, nasinya berasal dari dataran rendah, sayurnya dari pegunungan, ikannya dari daerah pantai. Nah, ini buktinya bahwa antara satu daerah dengan daerah lainnya itu saling membutuhkan. Nah, sebenarnya interaksi antar ruang itu apa? Interaksi antar ruang itu dapat terjadi melalui hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya, melalui pengangkutan barang. Contoh seperti tadi, melalui pengangkutan barang. Kemudian barang yang diangkut itu dibawa ke pasar. Kemudian para konsumen datang untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Nah, interaksi antar ruang itu artinya pergerakan orang, barang, dan informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Contohnya seperti misalnya kalau seseorang pergi menuju tempat kerja, misalnya dari Baropa menuju ke Lanipa, itu termasuk interaksi antar ruang. Kemudian yang kedua, interaksi melalui perpindahan barang atau energi yang disebut dengan transportasi. Ini contohnya seperti pengangkutan barang, misalnya pengangkutan sayuran dari daerah pegunungan ke daerah pantai atau dataran rendah. Kemudian yang ketiga, interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi yang disebut dengan komunikasi. Misalnya orang berhubungan melalui HP atau telepon, itu termasuk interaksi antar ruang atau hubungan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Kemudian penyebab terjadinya interaksi antar ruang itu adalah karena adanya perbedaan karakteristik masing-masing ruang.
Jadi saya sudah jelaskan tadi kalau setiap daerah itu mempunyai karakteristik atau ciri khas tertentu. Inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan atau interaksi antar satu daerah dengan daerah lainnya. Kemudian, kondisi yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang ada 3. Satu, saling melengkapi, kesempatan antara, kemudahan transfer. Saling melengkapi itu sebenarnya seperti apa? Saling melengkapi contohnya seperti pegunungan itu kelebihan sayuran tapi kekurangan ikan. Kebalikan dengan pantai, dia kelebihan ikan tapi kurang sayur. Karena rata-rata orang tinggal di pantai itu dia pekerjaannya sebagai nelayan. Kalau yang di pegunungan rata-rata tukang kebun. Karena di pegunungan itu tidak ada pantai. Dengan perbedaan ini, perbedaan antara daerah pegunungan dengan daerah pantai itu bisa saling melengkapi dengan kekurangan masing-masing. Seperti misalnya daerah pantai dia mengirim ikan atau menjual ikan ke daerah pegunungan, dari daerah pegunungan mengirim sayur ke daerah pantai. Ini maksud dengan saling melengkapi. Karena orang di gunung butuh juga ikan, orang di pantai butuh juga sayur. Supaya bisa dua-duanya terpenuhi, ya saling tukar menukar, yang disebut dengan proses perdagangan. Kemudian kesempatan antara, seperti apa itu kesempatan antara? Misalnya wilayah A dan wilayah B dan wilayah C. Ini wilayah A hubungan antara wilayah A dengan wilayah B itu termasuk melemah karena ada daerah C yang dekat dengan daerah A. Misalnya pedagang sayur atau ya pedagang sayur. Misalnya wilayah A ini pedagang dari wilayah A bisa juga menjual barangnya ke wilayah B, bisa juga menjual barangnya ke wilayah C. Karena ini antara A dengan B terlalu jauh dan menggunakan biaya yang mahal, maka antara A dengan C hubungannya kuat. Ini karena dia dekat. Kan kalau dekat itu biaya transportasinya kurang. Ini yang maksud dengan kesempatan antara. Jadi kalau ada dua daerah yang bisa saling berhubungan, yang satunya dekat, yang satunya jauh, pasti dia pilih yang dekat. Itu namanya kesempatan antara. Kemudian kemudahan transfer, misalnya daerah A, wilayah A, kalau ada wilayah B, C. Saya munculkan dulu gambarnya. Ini antara wilayah A dengan wilayah C. Para pedagang juga itu memperhatikan ongkosnya atau biayanya. Kalau ada daerah yang mudah dijangkau, berarti dia pilih itu. Seperti misalnya di antara A dengan C, hubungannya ini terputus atau rusak jalanan. Seperti ini contohnya, jembatannya putus atau rusak. Nah, yang jelasnya hubungan antara A dengan C itu tidak bisa terjadi. Makanya walaupun antara wilayah A dengan wilayah B berjauhan, pasti dia pilih wilayah B. Gitu.
permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Interaksi antar ruang merupakan pergerakan orang, barang, dan informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Penyebab terjadinya interaksi antar ruang adalah karena adanya perbedaan karakteristik masing-masing ruang. Kondisi yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang adalah saling melengkapi, kesempatan antara, kemudahan transfer. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.